Terkadang bukan tidak harus 4 jam per hari online, karena model penghonorannya itu per orang kalau nggak salah. Monggo respon dari pengelola PPG yang lain. Oke, baik Pak Anies, sebelum kita membahas terkait dengan penghonoran ya, apakah dosen harus wajib 4 jam online selama proses PPL, kita lanjut ke Pak Rozak dulu. Kebetulan Pak Rozak sudah hadir di tengah-tengah kita, mungkin bisa memberikan insight terkait dengan proses penilaian di PPL ini seperti apa. Monggo Pak Rozak, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, ya sebentar, saya ngecilin yang ini dulu. Oke, baik Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baru buka karena lagi ada Zoom yang sebelah juga, jadi saya mendengarkan dengan telinga yang kiri kanan dua-duanya dan sambil. Ya, baik Bu sekalian, saya kira tadi disampaikan oleh Mas Anies beberapa hal yang sudah diberikan sebagai acuan. Nah, saya ingin menambahkan, dan ini lagi-lagi sebagai satu tawaran dan dengan maksud untuk memberikan penguatan mutu terhadap pelaksanaan PPG, karena saya berpandangan bahwa PPL ini merupakan SKS dan akademik pada mahasiswa agar dia betul-betul ya dari PPG ini terjebak, tapi menghasilkan seperti sertifikasi guru pada periode sebelumnya. Dan itu secara ilmiah kan kita tahu bahwa sertifikasi guru lama setia, karena bagaimana kita berupaya agar PPG ini betul-betul bisa memberi jawaban walaupun tidak utuh barangkali, tapi paling tidak apa yang ada dalam riset-riset terdahulu itu bisa diberikan jawaban entah berapa persen dari itu semua. Nah, karena itu PPL ini menjadi sangat penting untuk bagaimana kita arahkan agar betul-betul PPL ini bukan hanya sekedar rutinitas seremonial untuk memenuhi dan mengisi penyelesaian aktivitas itu, tapi PPL ini menjadi sebuah proses pembelajaran langsung. Karena apa yang harus diingat, karena PPL ini di bawah pembimbingan guru yang dia sudah tersertifikasi dengan pengalamannya dan sekaligus di bawah bimbingan dosen. Jadi itu yang perlu kita sadari. Mas Turup, saya bisa share screen nggak? Oh ya, bisa Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke. Ya. Jadi guru-guru kita ya diminta untuk terus mendekatkan, menyadari akan jati dirinya sebagai gambaran profil diri dia sebagai lulusan PPG. Ini yang saya kira perlu kita bangun kesadaran itu, meskipun tadi
Bu Dekan, Prof. Marni, dengan berbagai kasus yang ada, itu tetap kita menunjukkan empati dan simpati, tapi di sisi yang lain bahwa kesadaran akan tanggung jawab keprofesian sebagai peserta pendidikan profesi guru ini saya kira juga terus kita gelorakan agar mereka memang betul-betul bisa mewujudkan walaupun tidak 100%, saya kira begitu. Nah, PPL ini lagi-lagi menuju kepada dekatnya hasil UKIN. Nah, karena itu PPL ini harus kita ukur kepada 7 CP yang ada itu. Jadi dalam PPL ini harus betul-betul bisa memperlihatkan kapasitas guru yang memang mengikuti PPG selama sekian bulan berlangsung dengan 7 parameter yang sudah ditetapkan dan disepakati sebagai gambaran guru profesional yang ada dalam 7 CP ini. Saya kira kita sudah melihat itu. Meskipun saya terus terang melihat laporan dan beberapa hal terkait dengan kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan materi ajar yang mengarah pada dimensi pengetahuan itu saya lihat masih cukup belum di tengah, masih di bawah. Jadi mahasiswa belum kelihatan mampu untuk mengembangkan materi ajar yang mengedepankan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Itu saya kira itu masih perlu effort yang besar pada mahasiswa PPG kita ini. Termasuk juga dalam pengembangan materi ajar yang advance material itu, apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Nah, mudah-mudahan dalam PPL ini yang saya katakan sebagai gerbang terakhir, hal-hal yang kurang itu bisa tertutupi dan itu terbukti misalnya dalam RPP mereka. Itu diantaranya. Nah, yang berikutnya, Bapak sekalian, kita semua sudah sering mendengar ini, dan mudah-mudahan tidak terjadi miskonsepsi. Misalnya salah satu bagian ada, ya lagi-lagi pengalaman saya mengajar, mereka itu kemarin itu memiliki konsepsi HOT itu hanya di aspek penilaian. Padahal implementasi HOT itu dari mulai perumusan indikator capaian pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, perumusan materi ajar, dan seterusnya, itu arahnya ke sana. Nah, tapi ya kemarin masih ada mereka punya konsepsi yang istilahnya miskonsepsi tentang implementasi HOT itu kira-kira itu salah satu hal. Di samping kalau kita ingin lihat ini, misalnya kan bagaimana pendekatan I-Care dalam proses pembelajaran, introduction, connection, actualization itu application, dan contextualization itu juga bisa. Tapi lagi-lagi ini bagian mudah-mudahan ke depan mereka. Tapi kesadaran itu mudah-mudahan akan terbangun. Nah, dalam pikiran saya, Bapak sekalian, PPL itu siklusnya preparasi itu persiapan. Mereka menyiapkan kembali dari yang sudah mereka lakukan dalam workshop, dalam kemarin waktu review RPP dan segala macam. Maka kemudian ketika untuk keperluan, karena ini keperluannya adalah keperluan untuk PPL yang real, maka menurut saya ya itu disiapkan kembali yang tadi selama Mas Anies, nanti di hari pertama ada pikon bersama dosen menginformasikan, menelaah dan segala macam, itu pelaksanaan refleksi dan tindakan. Ini siklusnya yang saya kira tadi sudah juga banyak dijelaskan. Tapi ya poinnya adalah bagaimana mereka menyiapkan kembali agar betul-betul lebih perform, lebih yang sibuk kan misalnya boleh awal. Terus yang berikutnya, orientasi dalam pelaksanaan PPL itu yang saya kira mahasiswa harus sudah terus kita dekatkan kepada tagihan-tagihan dalam pelaksanaan UKIN. Nah, jangan sampai persepsi mereka itu tentang RPP RPP sebagai dokumen saja, tapi lampiran pendukung RPP itu tidak mereka siapkan. Mudah-mudahan dalam PPL ini bicara RPP adalah bicara dokumen perencanaan pembelajaran dan pendukungnya. Jadi guru itu harus punya kesadaran itu, karena sampai saat ini ya guru-guru yang sudah tersertifikasi ketika bicara RPP ya sudah dokumen RPP, entah yang satu lembar, entah RPP-nya lengkap. Dia tidak pernah berpikir bahwa bagian dari RPP itu adalah bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, itu semua adalah bagian
dari RPP yang satu kesatuan yang utuh. Mudah-mudahan konsepsi itu terbangun dari mahasiswa yang ikut PPG ini. Nah, kemudian, bagaimana konteks sekolah, konteks madrasah, konteks kampus, saya kira tugas masing-masing. Yang paling penting adalah bagaimana kita terus mendorong agar pembelajaran dalam PPL ini secara efektif, inspiratif, menantang, dan reflektif. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Hamlan itu sebenarnya bisa, dan kalau kita lihat di dunia maya, banyak PTK itu dilakukan dalam masa pandemi. Jadi silakan kita buka saja di Google, banyak guru-guru yang tentunya yang melakukan PTK, ada yang melakukan PTK di masa pandemi. Nah, karena itu sebenarnya tidak ada hambatan melakukan PTK di masa pandemi, apalagi kalau kita mengambil pelaksanaan PTK itu kan berkaitan dengan problematika pembelajaran. Kalau kemudian selama ini kan guru-guru dia sudah tugas di kelasnya, lalu kemudian dia pasti punya bahan refleksinya. Nah, bahan refleksinya itu kemudian, saya punya problem ini. Selama saya mengajar, misalnya dalam beberapa tahun ini saya punya problem ini. Nah, saya akan coba dalam PPL nanti problem itu saya akan carikan solusinya dengan ini. Nah, maka dengan 2 siklus minimum ataupun sampai siklus yang ketiga itu hal yang mungkin dilakukan bersamaan dengan PTK itu dilakukan. Ya, mau bergabung saya kira bagus, dan mau terpisah ya sama saja, karena terpisah kan nanti butuh waktu yang jadi sekalian. Tapi lagi-lagi itu teknisnya seperti itu. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah memungkinkan untuk dilakukan PTK, karena PTK itu berangkat dari masalah dirinya sendiri, tidak lagi dia perlu mencari masalah di tempat lain, karena itu masalahnya ada di dalam lingkup kelasnya. Nah, ini RPP yang saya kira sejalan dengan rumusan dalam instrumen UKIN. Jadi bagaimana RPP mereka ini oleh dosen pembimbing dan guru pamong ini betul-betul dicermati dan didekatkan. Nanti instrumen penilaian RPP itu saran saya ya semua para dosen pembimbing dan guru pamong itu menggunakan instrumen uji UKIN aja, instrumen uji UKIN yang akan digunakan, sehingga nanti ya mereka sudah terbiasa. Apa tagihan yang ada dalam instrumen uji UKIN untuk RPP, apa tagihan dalam pelaksanaan praktik pembelajaran dalam yang kemudian nanti disederhanakan dalam video pembelajaran, saya kira kita arahkan mereka untuk memenuhi tagihan yang ada dalam instrumen penilaian RPP dan PP dalam UKIN yang akan mereka hadapi pada akhir nanti. Nah, ini yang baru selesai saya carikan. Jadi ya mereka itu nanti diminta menulis jurnal dalam pelaksanaan untuk sebenarnya ini untuk membantu, dan ini bagian dari dokumen yang bisa digunakan untuk melengkapi PTK mereka. Jadi kalau jurnal mengajar ini sebenarnya bagian dari instrumen yang bisa digunakan oleh mereka, oleh para guru untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, asalkan dikerangkakan dengan PTK. Jadi membantu mereka sebenarnya jurnal ini kalau digunakan. Nah, ini juga jurnal sama dalam kaitan dengan ini sebenarnya masuk ke dalam kerangka PTK. Jadi kasusnya apa, solusinya apa, apakah ada perbaikan siklus 1, siklus 2 dan seterusnya, ada peningkatan dengan perubahan-perubahan skema yang dilakukan pada perbaikan. Jadi jurnal lembaga kerja ini sebenarnya juga membantu pada guru untuk mengumpulkan data dalam keperluan PTK itu. Nah, ini tadi Mas Anies silakan tidak perlu, silakan saja. Kalau perlu ini dibuat, kalau tidak perlu ya laporan tidak usah gitu. Tapi sebagai gambaran kalau teman-teman di Dikbud memang ditagihkan untuk membuat laporan sendiri, laporan PPL. Tapi tadi Mas Anies sudah katakan enggak, ya monggo aja. Tapi ya kira-kira ini satu bagian. Karena itu kemudian kira-kira dalam pandangan saya ya tagihannya adalah kalau ya ada 6, kalau nggak 6 ya 5. Itu silakan saja nanti kita ambil mana yang ini. Jadi RPP, lagi-lagi RPP ini mengalami sebuah
proses dialektik dari mulai lokakarya, lalu kemudian PPL, sehingga betul-betul kita berharap RPP yang dihasilkan itu menjadi role model dan itu menginspirasi guru nanti setelah dia selesai PPG. Jadi mengalami penyempurnaan dan diskusi-diskusi antar dosen dan antar guru pamong, maka kita berharap RPP akhir sebagai RPP final itu adalah RPP yang role model yang memang memenuhi tagihan-tagihan di dalam pelaksanaan RPP. Yang pelaksanaan pembelajaran maksud saya, lembar kerja itu pelaksanaan praktek. Nah ini 3-4 sebenarnya bisa dibedakan. Tapi kalau video praktek mengajar itu kan tadi tagihannya antara sampai maksimum 15 menit ataupun itu. Nah kalau sebenarnya pelaksanaan praktek itu sebenarnya rekaman utuh untuk melihat secara keseluruhan. Jadi kalau yang tanpa diedit, lagi-lagi ini kalau mau digunakan, jadi sebenarnya mahasiswa itu bisa dimintakan untuk menyerahkan link video utuh itu sebagai gambaran utuh selama 2 jam pelajaran. Nah lalu yang kedua, pada video praktek itu sebenarnya yang setelah diedit itu seperti apa hasilnya, sehingga kedua-duanya sebenarnya bisa berfungsi. Tapi lagi-lagi apakah akan dipakai atau tidak itu dipertimbangkan dengan berbagai hal. Nah laporan PTK. Kemudian, nah ini ya, instrumen penilaian RPP dan PP saya sangat menganjurkan agar menggunakan para dosen dan mahasiswa dan guru pamong menggunakan instrumen yang digunakan untuk UKIN, karena ini punya kemanfaatan lanjutan dan mahasiswa terbiasa, sehingga nanti kalau RPP-nya harus dibuat pada waktu UKIN ya seperti ini, karena sudah memenuhi tagihan butir-butir yang ada dalam instrumen UKIN itu sendiri. Nah ini rubrik lagi-lagi silakan nanti dipelajari. Kalau memang mau dipakai untuk mahasiswa bisa dipakai temennya, anggota kelompok. Kalau yang tidak bersamaan bisa dijadikan sebagai observer untuk mengamati kawannya. Nah ini lagi-lagi rubrik yang tadi lembar kerja itu skor nilainya skalanya. Silakan aja nanti apakah mungkin atau tidak atau dicari formula lain. Nah ini rubrik pemantauan terhadap praktik pembelajaran. Nah kemudian ini LK yang tadi. Nah ini instrumen penilaian laporan PTK rubriknya, tapi lagi-lagi ini bukan satu hal yang baku karena toh belum juga terdeskripsikan rubrik kriteria itu secara lebih jauh. Tapi saya mencoba memberikan proporsi bobot, dan proporsi bobot ini juga silakan saja nanti kalau memang nggak pas, misalnya judul penelitian itu sekian, bobotnya 5, pendahuluan bobotnya 15%, perumusan dan pemecahan masalah tindakan 10, tujuan penelitian 5, kemudian manfaat penelitiannya 5, kemudian kajian pustaka 15, metodologi 10, hasil simpulan dan saran 20, notasi ilmiah dan lampiran itu 15. Itu proporsi bobot yang bisa dijadikan acuan, tapi lagi-lagi proporsi bobotnya bisa kita diskusikan seperti apa, karena jumlah totalnya nanti akan 100. Dan kalau mau ditambah deskripsi kriteria supaya dosen tidak terlalu terbantu tertuntun, maka ya dirumuskan lebih lanjut tentang rubrik kriteria sehingga lebih jelas lagi dari apa yang saya sampaikan di dalam presentasi ini. Ini rumus formula untuk PPL. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau nanti ada yang dikurangi maka rumusnya ya tentunya akan dikurangi, karena ini pembaginya 6. Saya mesti melihat pembaginya 6, tapi kalau pembaginya nanti akan 5 maka ya pernya 5 dan seterusnya. Jadi ini nilai akhir yang bersamaan, 1 nilai dosen, 2 nilai dari guru, lalu nilai akhir nanti dibagi 2. Ini kira-kira Mas Uluk, Mas Anies yang bisa saya tambahkan beberapa hal. Lagi-lagi ini satu pikiran untuk apa yang semestinya dilakukan dalam pelaksanaan PPL ini. Saya kira itu Mas Uluk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang disampaikan kepada Pak Abdul Razak, sudah menyampaikan terkait dengan substansi akademik sampai dengan proses penilaian yang nanti bisa dijadikan acuan bagi Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan penilaian PPL terhadap mahasiswa. Oke, selanjutnya saya persilahkan pada Bapak Ibu sekalian
apabila ada pertanyaan atau mungkin keluhan atau mungkin masih ada yang dibingungkan, bisa disampaikan di forum ini. Ada Pak Rozak dan juga Pak Anies yang akan jawab secara akademis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Ahmad Fauzi, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Zuhrub. Yang saya hormati Pak Anies, Pak Rozak dan kawan-kawan semuanya, jamaah Zoomnya semuanya. Ya. Ini share aja Pak terkait dengan RPP. Saya kira tadi tawaran yang terintegrasi itu bisa Pak dilaksanakan. Tapi mungkin kita bertemu dulu dengan mahasiswanya, diberi overview dulu. Kan mereka waktu itu sudah dapat materi PTK ya. Saya kira mereka sudah punya proposal. Nah, rencana tindakannya itu maksud saya dimasukkan ke dalam RPP mereka itu. Jadi PP langsung di situ ada PTK-nya. Terintegrasi. Nanti siklusnya pertama kan nanti diperbaiki lagi RPP-nya, langsung kan pelaksanaan lagi sampai 3 kali. Nah itu saya kira lebih lebih cuman waktunya ini. Nah evaluasi terhadap banyak yang stres itu menurut saya Pak terlalu pres Pak waktu kita Pak, memang pres sekali itu. Wajar kalau banyak yang stres, termasuk dosen stres juga itu. Apalagi yang pejabat-pejabat itu. Presnya waktunya itu. Jadi itu menurut saya kalau mau diintegrasikan seperti itu menurut saya. Tapi kalau kita terpisah ya otomatis waktunya kita harus nambah. Kan kita melaksanakan PTK kan pakai RPP juga karena kan membuat rencana tindakan. Nah, tapi kalau misalnya RPP PPL-nya itu masuk tindakan PTK-nya di situ, ya otomatis langsung. Tinggal buat laporan PTK-nya aja, langsung penilaian di situ kan. Nah kemudian yang perlu kita ini juga tegaskan juga, di video pembelajarannya itu di setting memang dalam, ada yang kan nyeting videonya dalam ruang privat, maksud saya itu di rumah gitu kan. Mestinya kan di setting dalam lingkungan kelas memang, dan utuh, direkam utuh gitu, biar kita menilai itu memang menilai secara utuh gurunya itu. Saya nggak tahu apakah ini sudah sampai informasinya ke mahasiswanya atau belum. Karena kan mereka akan upload, kita tinggal lihat kan begitu Pak ya di aplikasi. Saya kira itu Pak, singkat aja Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Fauzi. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan PTK. Saran dari Pak Fauzi ini PTK agar terintegrasi ya, supaya menjadi satu penilaian dengan RPP itu sendiri. Terus kemudian juga terkait dengan video ini yang bersifat teknis ya, mungkin nanti perlu penyamaan persepsi juga bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini terkait dengan upload video di YouTube ini. Tadi ada 3 pilihan ya, ada privat, ada unpublished, dan juga dipublish. Nah nanti sistemnya bagaimana supaya video itu bisa dilihat oleh dosen maupun guru pamong, sehingga nanti bisa dijadikan dasar penilaian dari PPL itu sendiri. Oke, mungkin Pak Anies bisa menjawab terkait dengan ini ya, terkait dengan PTK ya. PTK ini apakah sebaiknya terintegrasi atau mungkin terpisah seperti itu Pak? Monggo silakan Pak Anies bisa langsung menjawab. Ya, saya untuk pelaksanaan PTK saya serahkan ke masing-masing masing-masing dosen pembimbing dan guru pamong. Jika mau diintegrasi monggo, mau mau dipisah silakan. Jadi itu hanya mencoba mengakomodasi kemungkinan yang bisa dilakukan untuk menyederhanakan waktu PPL. Jadi kalau misalkan mau dipisah ya biar lebih fokus ya nggak apa-apa.
yang saya khawatirkan ketika memang integrasi, ketika tidak jeli mahasiswa itu bisa jadi nanti malah ribet gitu. Tapi kalau mahasiswa terbiasa menangani dua pekerjaan dalam satu aktivitas, itu malah lebih asik, lebih enak. Nah, kan yang di PTK itu penilaiannya hanya laporan, diproses nggak dinilai. Yang penting nanti ketika hasil akhir seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa, sudah sesuai apa yang diharapkan, itu cukup. Jadi basisnya adalah penilaian laporan nanti, bukan proses. Proses itu kita hanya butuh tadi misalkan hanya diskusi saja ya, dan itu tidak sampai ke penilaian, tidak sampai dinilai gitu. Itu jadi untuk PTK. Jadi monggo aja, pokoknya itu diserahkan ke masing-masing ya. Jadi beberapa pilihan itu silakan aja disesuaikan. Yang jelas kita coba beri satu pilihan yang mahasiswa juga tidak berat tapi hasilnya bagus. Kalau dosen juga begitu, nggak berat tapi hasilnya bagus dan bisa menguasai permasalahan. Apa yang disampaikan oleh Pak Rozak, saya kira ini ya mengingatkan kita semua bahwasanya di PPL dan juga bahkan di PTK itu adalah satu mengevaluasi masalah yang sebenarnya sudah ada pada dirinya, yang sudah diketahui oleh guru tersebut, cuman karena mereka tidak terbiasa jadi melakukan problemisasi memunculkan itu sebagai masalah. Kadang guru mengalami kesulitan. Ini yang lagi-lagi memang kita sebagai dosen atau sebagai instruktur bisa membangun keterampilan itu, membekali mahasiswa agar memiliki skill memahami bahasanya masalah itu ada di sekitar kita, nggak harus dicari-cari gitu. Kemudian mengenai lagi-lagi laporan tadi, memang di kita ya untuk laporan akhir itu memang kita fokus di produk video tadi, jadi tidak perlu membuat laporan naratif yang kadang juga sering malah copas begitu. Jadi kita akan lebih terlihat genuine ketika video mereka yang kewajiban membuat laporan hanya PTK. Nah, kenapa kita tidak mewajibkan membuat laporan PPL? Karena kita basis produk. Meskipun biasanya laporan PPL itu kadang dibutuhkan, tapi ya hanya sekedar dokumen saja. Nah, kita berharap sebenarnya dengan banyaknya video ini kan kita punya 5.000 nih. 5 tahun ini dengan guru madrasah berarti ada sekitar 7.000-an. Kalau total ya 14.000. Bayangkan nanti secara mendadak YouTube itu akan dipenuhi oleh video produk para guru kita. Jadi nanti setelah selesai ini silahkan itu dipublish ya, dilepas maksudnya untuk video, terutama video sumber belajar yang video pembelajaran sebagai sumber belajar yang secara utuh gitu, silahkan dilepas gitu. Kenapa yang di tahap ini tidak dilepas? Karena ya khawatir itu nanti diakui orang atau apa begitu, jadi nanti akan terganggu di guru yang bersangkutan. Nah, jadi saya bayangin ini PPG tahun ini dengan 14.000, kita punya 3 RPP itu berarti 14.000 kali 3. Ada terjadi satu gelombang informasi sumber belajar yang kemudian kaya. Selama ini kita kan kami di pusat itu ketika mau mencari bahan sumber belajar di YouTube itu susah sekali. Nah,
Nanti kalau kemudian teman-teman guru ini sudah dilatih bagaimana bikin covernya ya, cover YouTube yang utuh, lalu tampilan menarik, kan asik sekali. Jadi guru PAI, guru madrasah bisa mempengaruhi YouTube. Nah itu yang kita harapkan. Cita-cita kita itu selain manfaat untuk dirinya, manfaat untuk proses PPG, itu juga manfaat untuk umat yang ikut dipublish dari YouTube. Maka kemudian kalau ini kita sadarkan bersama-sama ke guru, saya kira juga mereka akan ringan hati membuat video ini, mereka tidak akan keberatan. Tambah lagi mereka akan memiliki akun YouTube yang mereka tidak bayangkan sama sekali, ternyata mereka memiliki YouTube, dan itu kalau dilihat itu bahan-bahan pembelajaran di era pandemik, ketika mereka mempublish seperti itu view-nya lumayan banyak. Di samping itu nanti ketika portofolio ini bisa dijadikan bahan produk portofolio mereka, meskipun kalaupun tidak diakui nanti insya Allah karena faktor darurat akan diakui sebagai portofolio. Jadi begitu. Jadi basisnya lagi-lagi video ya, jadi bukan laporan narasi PPL. Paling nanti kalau misalkan ya guru mau membuat narasi yang itu sifatnya kayak semacam riset gitu ya, silakan aja, yang nanti kemudian akan di-publish ya silakan aja, tapi tidak menjadi dasar penilaian gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Anies. Terkait dengan settingan video ini ada 3 pilihan, tadi ada privat, publish sama unpublish. Nah ini ada dari Win Bandung ini, maaf Pak, settingan video yang diunggah ke YouTube apabila di setting privat tidak bisa diakses oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Nah mungkin ini bisa di setting unpublish ya. Unpublish. Okay. Jadi supaya bisa dilihat oleh orang yang mempunyai link dari video tersebut, akan tetapi tidak bisa dilihat oleh teman sekelasnya, seperti itu ya Pak Anies ya. Supaya tidak bisa dikopas lah videonya, dalam artian ide atau konsep dari masing-masing video itu kan supaya guru ini tumbuh kreativitasnya, tidak mengkopas atau mengambil inspirasi dari video yang lain, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan ini ya, tadi kita belum selesai terkait dengan penghonoran ya, apakah dosen ini wajib online di LMS 4 jam per hari atau tidak selama proses PPL. Monggo bagi Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan hal ini, saya persilahkan. Monggo Bu Dekan, Bu Marni. Oh ya Bu, barangkali Bu Marni. Menginformasikan. Saya lupa ini penghonoran ini honoran per mahasiswa atau per jam, saya nggak tahu ini. Baik, terima kasih, wis ngantuk-ngantuk ini. Ya, kalau Jogja per mahasiswa, baik itu kepada DPL maupun kepada guru pamong. Jadi per mahasiswa, tapi lupa rupiahnya. Sehingga mungkin kewajiban untuk memenuhi 4 jam per hari itu saya pikir sudah tidak relevan lagi. Kemudian Pak Anies dan Bapak Ibu, setelah PPL ini kan kita akan membuat surat keterangan lulus untuk persyaratan UKM PPG itu kan dulu ya. Nah ini mengingatkan saja, barangkali itu nanti kan apakah juga masih, saya pikir masih ya, karena itu sebagai syarat untuk daftar UKM PPG, syarat keterangan lulus apa istilahnya, teori dan praktek gitu Pak. Oke. Itu yang menerbitkan LPTK kan Bu ya, bukan yang menerbitkan LPTK ya, Mas Zuhro. Mungkin diingatkan SK Rektor ya tentang
mahasiswa PPG sebagai mahasiswa di LPTK masing-masing yang harus didaftarkan di PDDikti, karena besok itu kan ngeprint, terutama ini LPTK yang baru ya, karena ngeprint sertifikatnya itu akan terkendala kalau mahasiswa itu tidak terdaftar di PDDikti. Itu Pak. Bu Marni. Ya silakan Pak Fauzi. Untuk ya maksud saya untuk yang PPG yang 2021 gelombang pertama itu dimasukkan genap kemarin atau malah yang sekaligus yang apa namanya ganjil 2021 aja? Masuk genap Pak. Kami yang kemarin masuk genap dan yang akan datang masuk ganjil Pak Fauzi. Karena sulit, tapi sulit itu Pak ketika di PDDikti itu, ketika harus nilainya belum ada begitu ya. Itu Mas, kesulitan itu untuk status nanti ketika lulus. Maka kemudian di Juknis itu ada kode penilaian, bahkan kemudian jika diperlukan, ini yang belum putus juga di level kita, apakah perlu diberikan transkrip nilai ya, transkrip nilai PPG. Tapi yang jelas di dalam petunjuk pelaksanaan itu nanti komponen-komponen atau aspek-aspek yang dinilai itu harus dimunculkan sebagai mata bidang, mata kuliah, dan nanti ada nilai. Maka juga sejak saat ini dari awal di pengayaan kompetensi profesional pedagogik itu LPTK harus sudah mendownload nilai per mahasiswa, sehingga nanti ketika suatu saat mau menerbitkan transkrip nilai juga gampang, ketika mau memasukkan nilai di PPG juga tidak kesulitan gitu. Jadi berarti yang gelombang pertama genap Mas ya, kemarin itu ya? Iya, dimasuk di genap. Karena kemarin kita PTPD yang membawa feeder, akun feedernya itu Pak agak kesulitan gitu ya, yang PTPD-nya begitu ya. Ya monggo nanti kita konsultasi ya. Ya nanti dikonsultasikan. Sepertinya nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Saya nggak begitu. Kita kan sudah ke PTPD Pak. Jadi ini itu lah, ini nilainya mana dan sebagainya. Kalau lebih enaknya masuk ke ini, semuanya masuk ke ganjil 2021 begitu. Yang karena dia yang memegang feeder akun feedernya untuk PTPD itu. Kok langsung nanya nilai? Ya artinya untuk selesai di semester genap kemarin kan harus selesai kalau sampai dapat status selesai memang harus masukkan nilainya. Ya masalahnya jadi, itu gimana Bun? Kuliah itu kan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional di sebuah mata kuliah yang bobotnya masing-masing 2 dan 3 SKS itu kan harus diinputkan di sistem informasi akademiknya masing-masing perguruan tinggi itu, dan PR-nya juga yang 24 itu ya. Ini juga masih nanti kami akan tanyakan ke akademik. Ya, jangan tanya Bun. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, terkait dengan proses SK Rektor ya. Dan nanti monggo teknisnya segera diproses, bahwasanya mahasiswa gelombang 1 nanti dimasukkan di semester genap ya, semester genap mengikuti semester yang kemarin, karena memang pada waktu dimulainya proses PPG untuk gelombang 1 ini belum memasuki semester ganjil ya, karena itu dimasukkan semester genap. Terus kemudian juga terkait dengan surat keterangan lulus, monggo nanti bisa dipersiapkan. Jadi nanti ada semacam surat keterangan bahwasanya mahasiswa PPG ini sudah dinyatakan lulus mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari proses pembelajaran, terus kemudian lokakarya sampai dengan PPL, atau mungkin juga nanti bisa dilampirkan transkrip nilainya kalau semisal memungkinkan dalam surat keterangan lulus tersebut, karena itu sebagai syarat untuk mengikuti UKM PPG.
Baik Bapak Ibu, barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin hal-hal yang perlu disampaikan dalam forum ini, monggo saya silahkan. Baik, atau kita cukupkan saja forum kita pada malam hari ini, atau mungkin barangkali ada lagi dari Pak Anies. Cukup, saya kira cukup jelas. Cukup ya. Sedikit Mas Durut, Pak Anies. Jadi perlu kita hitung nanti di dalam sistem informasi akademik itu 36 SKS kan, 24 itu RPL, yang 12 itu adalah yang 2 kompetensi pedagogik, yang 3 kompetensi profesional. PPL itu review masuk sekaligus di PPL kan, sehingga 3 SKS, sehingga sudah 8. Kemudian UKM PPG pun juga dimasukkan. Jadi UKM PPG itu, walaupun saya lupa, berarti UKM PPG kan tidak masuk hitungan SKS. Masuk transkripnya UKM PPG nggak termasuk mata kuliah. Iya, berarti tidak perlu dimasukkan di sistem informasi akademik, hanya sampai dengan PPL saja berarti. Kalau mau didiskusikan itu bagaimana membreakdown RPL itu. Nah itu Betul. Yang 24 SKS. Ya, betul. Ada dalam kurikulum itu sudah real, pendalaman itu tinggal dibagi 2. Tadi yang Bu Dekan Bu Marni sampaikan saya kira udah bagus itu, 2, 3. Terus lokakarya bisa menjadi nomenklatur mata kuliah. Lokakarya. Kalau lokakarya atau mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran itu. Ya. Ya, PPL itu yang 12 kan dibagi itu. Nah, tinggal kalau mau disepakati dan didiskusikan nanti itu membreakdown 24 SKS RPL kan itu. RPL itu ya, karena nggak bisa gelondongan kan? ya. Nggak bisa gelondongan, itu kan orang luar nggak bisa baca apa itu RPL 24 SKS tiba-tiba gitu. Itu. Kira-kira itu. Mungkin bisa melihat yang kurikulumnya Prajabatan ya Pak Rozak, kan di Prajabatan itu sudah ada 36 SKS. Mungkin melihat ke sana ya, yang 24 itu. Bisa itu alternatif bisa. Saya kira nanti bisa secara khusus itu. Betul. Oke, berarti perlu kita diskusikan secara lebih lanjut nanti terkait dengan proses ini ya Bu Marni ya. Betul Pak. Oke, baik, selanjutnya mungkin dari Pak Fahmi ingin menambahkan sepatah dua patah kata terkait dengan proses pelaksanaan PPG khususnya di PPL. Monggo saya silakan pada Pak Fahmi yang kebetulan juga hadir ya di forum ini. Cek. Sepertinya udah tidak online lagi Pak Fahmi. Baik, saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan, monggo disampaikan atau mungkin ingin ada yang mau disampaikan atau kita cukupkan. Kalau sudah tidak ada pembahasan terkait dengan proses pelaksanaan PPL ini, barangkali kita cukupkan ya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mari kita akhiri sesi diskusi kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian diskusi pada malam hari ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan dapat berjalan dengan lancar dan semoga PPL ini mampu menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal proses pelaksanaan PPG ini. Baik, lebih dan kurangnya
Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon izin Pak Rozak dan juga Pak Anis nanti untuk materi bisa di-share ya. Serta ini. Ya, siap. Oke, terima kasih supaya nanti bisa menjadi pedoman bagi peserta yang lain. Mantap. Oke, izin live ya Bapak Ibu ya. Oke ya, silakan di close.